Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Semangat belajarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kita ke pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu. Silakan, Rifira, dipimpin. Silakan untuk anak-anak berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Nufira. Silakan kembali ke tempat. Untuk anak-anak yang lain, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Ada lagi yang tidak masuk? Tidak. Berarti teman kita doakan, teman kita Reva, semoga lekas sehat. Tanpa kurang suatu apapun, sehingga dapat bersama kita di sini buat belajar kembali. Untuk sebelumnya kita masuk ke sepakatan kelas terlebih dahulu. Sepakatan kelas adalah tidak adanya sampah di ruangan. Coba dilihat samping kanan kirinya, ada sampah atau tidak?
Tidak. Nah, seperti itu. Ketika akan masuk kelas, usahakan kelasnya bersih. Untuk yang piket, diharapkan untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita akan masuk ke pembelajaran. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Yuk, kita bersama-sama ice breaking. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Buka, buka, tutup, buka, tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Gulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Tanya hore, hore. Terima kasih sebelumnya kita akan masuk ke materi. Bu Enda mau mengingatkan materi yang kemarin adalah tentang listrik. Listrik itu pernah merasa kesetrum? Pernah tidak? Pernah. Rasanya seperti apa? Kaget atau biasanya sedut gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Terus Bu Endang mau mengkaitkannya. Ketika kalian pernah tidak? Ketika kalian mengangkat sebuah meja, kalian terbentur dan rasanya seperti rasa kesetrum. Pernah tidak? Nah, selain tersetrum dengan aliran listrik, kita pun pernah tersetrum oleh benda lain. Contohnya tadi adalah siku yang terkena meja, ya. Terus yang selanjutnya untuk listrik tersebut, listrik itu apa sih, Nak? Listrik itu apa sih, Nak? Ayo, listrik apa? Muatan dasar yang terdapat di dalam suatu atom. Di rumahnya punya listrik semua? Punya. Buat apa? Untuk yang pertama buat yang kedua buat menghidupkan elektronik. Terus yang ketiga untuk memberikan cahaya terhadap lingkungan rumah. Kalau tidak punya listrik, apa yang terjadi? Gelap. Betah tidak? Tidak. Apakah listrik hanya berasal dari tiang? Tidak. Dari mana saja listrik? Ada yang dari solar cell. Pernah lihat solar cell? Apakah lampu jalan itu menggunakan listrik? Ya. Lampu jalan? Tidak, dia menggunakan sinar surya untuk menerangi. Dia mengambil ketika siang hari, akan dihidupkan ketika malam hari. Sebelum itu adalah konsep dasar listrik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum itu Bu Endang bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh, nggak ada sinyal ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik statis. Terus yang kedua, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat melakukan percobaan penggaris plastik dan balon. Nanti ada percobaannya, kita lakukan percobaan. Terus yang ketiga, melakukan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis apa itu namanya listrik statik. Sebelum itu, Bu Endang kasih gambar.
kasih gambar sebentar ya. Ada jadi kesalahan teknis. Wenang kasih gambarnya yaitu adalah, kalian bisa lihat sendiri nanti di layar monitor. Sebelum kita melihat gambarnya, pernah melihat petir atau guntur? Pernah. Bentuknya seperti apa, Nak? Apa? Seperti garis. Seperti garis. Garis tersebut, ya, garis tersebut itu adalah namanya aliran listrik. Nah, pernah lihat orang tersengat arus listrik? Pernah. Udah pernah belum, Rapi? Belum. Jadi kalau belum, nanti kita pelajari. Mau dicoba nggak, Raffi? Boleh? Sambil petir? Enggak. Jadi kalau kita sudah pernah melihat orang kesambar petir, petir itu adalah aliran listrik. Coba ada yang bisa menjawab petir itu apa? Petir, ya, Fira? Petir adalah kilatan cahaya yang menyambar dan disertai suara gemuruh yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik dari awan. Dari awan. Jadi ini adalah, kita lihat gambar dari gambar tersebut. Silakan diperhatikan. Ini adalah gambar kita lihat sebentar untuk ini. Nih. Ini kan? Seperti ini kan? Untuk kita melihat guntur atau petir yang ada ketika hujan. Betul? Tuh. Jadi guntur atau hujan ini bentuknya seperti ini, Nak. Ya, seperti ini. Untuk mengetahui, ini disebut dengan elektromagnetik, ya. Ini adalah sinar elektromagnetik yang dimana listrik dapat menyambar seperti listrik yang sebelumnya. Terus, kalau antisipasi supaya kita tidak tersetrum gimana? Yang pertama adalah menggunakan sendal, ya. Jadi, sendal. Kalau kita menggunakan sendal, kalau orangnya terkena setrum, ketika melepaskan kecolokan, kita harus merendangnya, Nak. Nggak boleh dipegang. Kalau kita memegang, sama aja kita juga ikut alirannya tersebut. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada namanya air. Air tersebut akan menyalurkan, yang dinamakan menyalurkan listrik tersebut. Ini adalah hujan badai, kita lihat di mana gemuruhnya dan biasanya disertai dengan suara. Berani yang rekam ya? Iya, kalau Bena nggak berani. Itu ya. Jadi untuk petir di sini kita digunakan untuk pembelajaran ini, kita belajar bagaimana listrik itu tidak hanya dari aliran listrik. Sudah? Ini rumah siapa ya? Rumahnya siapa? Rumahnya Zahra? Atau rumah Kaila? Atau rumah Citra? Nih, ketika kita melihat aliran ini, kita lihat di suatu hujan badai, kita lihat sebenarnya tidak boleh, Nak, direkam seperti ini. Kenapa? Karena HP kita pun akan bisa kesambar, ya. Makanya, apa fungsi dari penangkal listrik? Benang nanya, apa fungsi dari penangkal listrik? Ada tidak penangkalnya? Ayo dijawab.
Dicari di bukunya. Penangkal listrik. Ayo, penangkal listrik. Dibuka bukunya. Apa? Meirisa. Sebagai media pemantau listrik dari satelit bulan yang ditemukan kembali ke media lain seperti tanah. Oh, seperti tanah. Jadi, petir itu sebenarnya bukan hanya di atas, nak, tetapi dari bawah. Ketika kita tidur di lantai, kita tidur di bawah, ya, posisi di lantai, itu kita akan merasakan namanya getaran petir. Pernah tidak ada yang merasakan seperti itu? Seperti gempa. Kita pun akan merasakan. Kalau gempa kan memang dari tanah, tetapi kalau petir itu dari atas, dia menyambarnya ke tanah. Sehingga ketika kita tidur akan merasakan kaget, shock dengan suara dan getaran tersebut. Ya, ini adalah gambar petir ketika malam hari. Tuh, itu adalah kilat-kilatnya yang menyambar-nyambar. Sehingga kalau kita lihat kuasa Allah itu indah ya. Tetapi sangat membahayakan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita melihat video tersebut, maka kita tahu gambar petir itu seperti apa, gambar guntur itu seperti apa, muatan listrik itu seperti apa. Jadi, muatan listrik, apa ada yang bisa menjelaskan muatan listrik? Ayo, Meisha. Ayo, Meisha. Atau Raffi? Muatan listrik, Pi? Apa? Energi? Raffi lupa. Apa, Fira? Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat di dalam suatu atom. Didapat suatu atom. Jadi di dalam listrik itu ada tiga namanya ada atom, proton dan elektron ya. Proton itu positif, elektron itu negatif. Sehingga ada positif dan negatif. Supaya listrik itu stabil, maka proton, atom dan ininya bersejajar membentuk stabil, nggak ada yang kelebihan proton, nggak ada yang kelebihan elektron. Jadi sebelum itu kita masuk ke dalam pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah listrik statis. Ini yang kita pelajari. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Contohnya tadi kita sudah contohkan yaitu ketika kita terkena bangku, siku kita terkena bangku atau lutut kita terkena bangku, posisi kita akan seperti terkena kesetrum. Itu adalah yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis tadi adalah muatan yang membentuk atom. Atom di sini adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Berarti atom itu sama. Kecil, sangat-sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Atom itu intinya. Ya. Terus yang selanjutnya ini bentuk atom, susunan partikel zat padat. Ada atom, netral, elektron, negatif, dan proton adalah positif. Jadi ini di tengah-tengah ini adalah atom yang berisi elektron, neutron, dan proton. Jadi kalau listrik mau stabil, jumlah proton dan elektron dan neutronnya itu netral. Semua sama. Kalau protonnya ada 2, maka elektronnya 2. Kalau protonnya ada 4, maka elektronnya ada 4. Sehingga terbentuk netral. Teori atom itu tadi kita sudah jelaskan dikelilingi oleh elektron. Atom itu ada hidrogen,
atom helium, litium, dan muatan listrik pada atom. Nih, muatan listrik pada atom, natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Nih, kalau ininya lebih banyak, lebih sedikit, nih ininya lebih sedikit, itu positif. Kalau ininya lebih banyak adalah negatif. Yang membedakan hanya itu. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran yaitu LKPD. LKPD-nya Bu Endang bagikan per kelompok. Silakan. Sudah di bawah untuk praktikumnya? Sudah. Bu Endang minta tolong kemarin suruh membawa apa aja? Terus pulpen, terus buku. Jadi untuk balon Bu Endang yang menyiapkan. Bu Endang bagi LKPD-nya ya. Penggarisnya bawah. Ada yang 2 penggarisnya? Bergantian saja. Nih, kertasnya sudah dibagikan satu-satu. Mau warna apa? Pink. Nih, putih. Silakan kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Di situ untuk yang kurang kertas maju ke depan. Yang untuk digosok-gosok. Di situ kan sudah dijelaskan. Yang pertama, gunting kertas biasa menjadi potongan-potongan kecil. Kalian sudah sesuai dengan kelompoknya kan? Yang kemarin sudah dikelompokkan? Ya. Jadi sesuai dengan kelompok silakan. Di situ sudah ada balon, gunting, penggaris, dan kertas. Kertasnya boleh dipotong-potong terlebih dahulu atau bagaimana? Yang pertama, gunting kertas biasa. Perhatikan sebentar. Gunting kertas biasa menjadi potongan-potongan kecil sebanyak mungkin. Jadi potongannya kecil. Kalau bisa berdua aja. Dijadikan 2. Tadi kan sudah benang kasih 1 kan? Potongan sama samping. Belakang ya. Terus yang kedua, letakkan potongan kertas di atas meja. Jadi cukup di atas meja saja, nggak usah di kertas. Kalau di kertas ya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, dekatkan penggaris balon ke potongan kertas. Amati apa yang terjadi. Ya. Jadi nanti ini dikerjakan, ditulis di ininya. Jadi untuk ini sudah ada 3 kelompok. Bu Endang 4 kelompok ya. 4 kelompok Bu Endang minta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 silakan kerjakan hasil pengamatan tabel 1. Kelompok 2 nanti presentasikan yang tabel 2. Sedangkan kelompok 3 dan 4 yang pertanyaan. Jadi diskusinya, kesimpulannya. Ya. Itu kan ada 3, ada 5. Jadi 2 dan 3. 1, 2 atau 3 dan 4. Kenapa? Apa? Iya digunting. Kecil-kecil ya guntingnya ya. Balonnya ditiup. Yuk ditiup. Gede nggak? Nggak gede boleh. Ya nggak gede banget lah. Jangan gede-gede nanti meledak. Ayo bekerja sama. Guntingnya nggak ada, pinjam. Dipotong loh.
Yang ini. Hah? Diisi di sini ya. Ini punya Bu Endang. Hah? Ini yang besar-besar. Iya, nomor 345. Itu buat inilah, buat nanti di situ. Jadi sudah belum? Belum ya? Agak gede dikit lah segitu. Jangan besar-besar, Hafi. Nanti meledak. Ayo. Kalau sudah siap, bilang Bu Endang ya. Bahan-bahannya nanti pecah. Bahan-bahannya Bu Endang kasih tahu cara penggunaannya. Meledak, say. Meledak itu nanti. Tidak. Apa? Kenapa? Nanti ada ininya. Makanya Mbak nanya sudah selesai belum menyiapkannya. Ayo disiapkan. Belum. Nggak ada. Ada yang tidak membawa alat? Kenapa? Ketinggalan, berarti pengurangan ya. Ayo. Ya. Udah belum? Udah nggak usah banyak-banyak. Udah segini. Dikasih. Ini dikasih kok. Sudah? Dah. Jadi pertama kalian pegang balonnya masing-masing. Dah. Coba didekatkan ke kertas. Dekatkan ke kertas, bisa? Bisa? Tertarik nggak kertasnya? Enggak. Terus yang kedua, penggarisnya. Didekatkan ke kertasnya. Menarik tidak? Tidak. Terus yang ketiga, pulpennya. Pulpennya tidak. Ada tidak muatan listriknya? Tidak. Tetapi kita akan mempelajari muatan listriknya, yaitu yang pertama, gosokkan balon ke rambut atau ke kain jilbab kalian yang perempuan pakai jilbab di sini.
Jadi di ini setelah itu beberapa menit, temennya ngitung berapa menit, setelah itu baru didekatkan. Ayo, ayo laki-laki yang pakai rambut harus bisa. Enggak, makanya kan Buena sudah bilang tadi nggak usah besar-besar. Yang penggaris saya juga seperti itu. Ini apa? Penanya harus pena standar. Pena kayak gini, Bu. Atau ini, Bu. Standar. Bisa tidak? Ayo. Bisa? Bisa. Berarti itu kurang lama. Ayo yang lama. Ayo. Ayo. Kalau nggak bisa pakai meja. Kalau penggaris tidak bisa pakai kain, pakai meja. Kiki, jangan yang kayak gini. Bisa? Ayo. Ayo yang serius. Jadi untuk LKPD yang selanjutnya, ini sebelum digosokkan dengan rambut, posisinya seperti apa? Kelompok 1 tadi ya? Seperti apa posisinya? Terus yang kedua, yang setelah digosokkan, isinya seperti apa? Ayo yang kedua, LKPD yang ketiga, penggaris plastik rambut, balon karet rambut. Muatannya sebelum sama setelah. Ya. Yang ketiga, ya nempel lah kalau di tangan. Tangan Bena juga nempel. Muat nggak? Nempel nggak? Nempel lah. Nempel. Nempel? Nempel, nempel. Nempel nggak ini kelompok ini? Nempel. Pena? Penanya, ayo pena. Harusnya nempel lah kalau pen. Coba pakai ini. Gak apa-apa. Ketua di bos. Nempel? Nempel nggak? Ayo yang belum berhasil dicoba. Ada 2. Ayo. Ayo semua wajib mencoba sampai berhasil. Kalian tidak bisa ya. Kenapa, Mbak? Kalian tidak bisa. Oke, kita ada Panas kan? Sebenarnya bukan air. bukan gitu. Ayo. Nempel juga nih tangan Benang. Ya kan basah. Basah. Grogi. Apa? Nempel mana? Oh, nempel. Ayo itu kelompok laki-laki. Nempel tidak? Jadi? Jadi dong. Jadi. Terus? Nih, bentar aja nempel tuh. Mana? Ayo dibuktikan, ge. Inilah, baru bocilnya. Ini lip sini. Ya. Bisa. Jawabnya di sini. Iya, dijawab di lembar jawabannya. Tulis nama kelompoknya sudah.
Surinya. Apa? Nempel. Gimana caranya? Coba Beno mau lihat caranya. Caranya harusnya digotok-gotokin rambut lalu ditempelkan dengan kertas agar dapat menempel. Menempel. Gimana? Terus ayo contohkan lagi. Awas bi awas. Awas gitu awas. Awas tangan tadi. Jangan ya. Tuh. Nanti dapat 5. Nanti gambar 5. Nempel. Nempel. Ininya, pulpennya. Dipakai Bu kasihan. Yang di pulpen, ayo. Yang pulpen. Dicoba praktikumnya. Apa? Belum jadi itu kelompok 1. Oh, sudah. Kelompok 2? Sudah berhasil? Nempel. Penggarisnya? Sudah. Jadi sudah dikerjakan, sudah ditulis semua di kertas LKPD-nya? Silakan dikerjakan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Ayo. Belum selesai? Ayo nak, ditulis. Ayo. Ayo Ge, percobaannya. Pena, coba pena. Sudah semua? Sudah dijawab? Itu lagi dijawab. Don. Anjay, mau ini Bu. Ini don. Ayo, sudah? Belum? Ya, yang banyak. Ayo, itu dikerjakan. Hah? Mana? Benar contohkan. Dedak ya? Ini penggaris saja. Penggaris. Aku sini apa aja? Sini, Benar contohkan. Mau orang ini gimana? Penggarisnya mana? Apa? Ya udah rambutnya 1 aja lah kalau ada 2. Iya. Sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah?
Sudah? Silakan masing-masing kelompok maju ke depan menjelaskan materinya. Hasil dari percobaannya. Ayo. Yang ketiga. Nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Iya. Iya, enggak usah. Langsung aja dijelaskan hasilnya. Ayo kelompok 1. Perhatikan yang lain. Maju semua. Ayo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidan Nanda. Ini kami akan menjelaskan hasil dari praktek kami. Hasil pengamatan kami adalah sebelum penggaris dilekatkan ke potongan kertas dan menjadi apa-apa dan kertasnya tidak menempel ke penggaris karena tidak ada aliran listrik. Yang kedua, sebelum balon dilekatkan ke potongan kertas, balonnya pun tidak mau menempelkan kertas ke balonnya atau tidak terjadi apa-apa. Setelah digosokkan, kertasnya menempel ke penggaris karena ada panas di dalamnya. Yang kedua, setelah balon digosokkan ke rambut, yang terjadi adalah langsung membuat kertas menempel ke balon karena terdapat satu di dalamnya. Sekian hasil dari pengamatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2 dilanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktek kami. Penggaris plastik, muatan listrik sebelum percobaan netral atau tidak bermuatan. Muatan listrik setelah percobaan menjadi negatif. Rambut elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Muatan listrik setelah percobaan rambut akan bermuatan positif. Balon karet, muatan listrik sebelum percobaan. Balon karet tidak memiliki muatan listrik. Muatan listrik setelah percobaan bermuatan listrik negatif. Jadi ada 2 muatan. Muatan apa saja? Muatan negatif dan positif. Silakan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini kami akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, sebutkan sebelum penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada penggaris pada saat penggaris mendekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya tidak menempel. Nomor 2, setelah
Setelah penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris mendekatkan dengan bola kita? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya, mulai menempel walau sebentar. Hal tersebut karena tubuh manusia mengandung listrik ketika melakukan gesekan. Itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa, nama saya Anggun, nama saya Citra, saya Siva. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana muatan listrik penggaris, plastik dalam percobaan. Sebelum melakukan percobaan, muatan yang ada dalam penggaris plastik dan rambut adalah bermuatan listrik negatif pada kertas. 4. Bagaimana muatan listrik penggaris plastik dan rambut setelah percobaan? Setelah melakukan percobaan, penggaris plastik akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. 5. Dari percobaan yang sudah dilakukan, tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan tentang konsep listrik statis dan interaksi dua benda yang bermuatan. Maka melalui percobaan sederhana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada nervous semua. Silakan berdiri sejenak. Kita kasih apresiasi buat masing-masing kelompok. Bu Endang contohkan. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren gitu ya. Yuk, berdiri semua. Ayo. Berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Dikasih apa? Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Gitu. Jadi, terima kasih, kita tepuk tangan semuanya. Jadi, pada nervous semua, kita menggunakan teknik stop terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Stop. Berhenti. Jangan lakukan apapun. Kita tarik napas. Buangkan. Tarik kembali. Buang. Jangan keluarkan lewat yang lain. Ayo lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih fokus? Masih fokus? Masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat? Tetap semangat? Harus semangat. Kita belajar. Fokus dulu. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Ayo ulangi. Bu Endang jangan nyanyi ya, kalian yang peragakan. Yuk. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak
dor ditembak-tembak, 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 dor. Udah fokus belum? Belum ini. Ayo, ketika berenang cepat, maka cepat. Ya. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, dor 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 ditembak-tembak, dor. Kita masuk ke materi, yaitu apa yang dimaksud dengan listrik statis. Bisa dilihat, listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dengan jumlah tertentu yang statis atau tetap. Muatan listrik tersebut tidak seimbang dan berada di permukaan suatu benda. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, apa sih yang kalian dapatkan? Ayo, mengetahui bahwa adanya aliran listrik ketika terjadi gesekan. Coba diulangin. Apa yang sudah dipelajari ketika kalian sudah mempelajari ini praktikum tadi? Mengetahui melalui saat gesekan. Jadi gesekan pun dapat menyebabkan namanya aliran listrik. Ya sudah Bu Endang bilang di awal. Yang pertama tadi adalah ketika kita kesetrum, terkena benturan, mau di siku atau di lutut, maka kita akan merasakan seperti kesetrum. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan listrik statis. Muatan listrik akan tetap ada di permukaan benda. Jadi kan rasanya kayak dung 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 dung. Betul tidak? Betul tidak? Bu, tetapi kenapa? Bu, tapi kenapa? Ketika sengaja tidak bisa. Itu pasti akan dilaksanakan ketika tidak sengaja. Terjadi oleh berpautan benda-benda yang memiliki aliran listrik tanpa adanya sumber listrik. Tadi penggaris ada listriknya tidak? Kertas ada listriknya tidak? Tidak. Jadi terjadinya listrik statis disebabkan oleh berpautan benda-benda yang memiliki aliran listrik tanpa adanya sumber listrik. Sehingga terjadi listrik statis yang menyebabkan terbawanya kertas di dalam penggaris. Itu ada energinya, nah, disebut dengan energi kalor atau panas. Benda yang saling berkaitan dengan menghasilkan elektron dan protonnya sendiri-sendiri. Berarti kalau penggaris dan kertas yang negatif tadi adalah penggarisnya atau kertasnya? Penggaris atau kertasnya, Nak? Kertasnya yang apa? Kertas yang negatif. Terus penggaris positif. Awalnya mereka sama-sama negatif. Ketika digosokkan atau digesekkan menjadi positif. Karena perbedaan antara muatan. Nih, ketika ada penggaris plastik yang digosokkan ke baju dapat menarik potongan kertas kecil. Hal ini dijabarkan dengan konsep dasar listrik statis. Mengenai listrik statis tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang muatan listrik. Tadi muatan listrik apa? Ayo kelompok 2. Muatan listrik apa? Muatan listrik apa? Kelompok 2. Ya. Untuk muatan listrik itu bisa tarik-menarik dan bisa tolak-menolak. Ya. Contohnya tadi penggaris dan kertas tersebut, Bena contohkan. Mana penggarisnya, Nak? Pinjam. Penggaris nih. Penggaris akan tolak menolak. Kenapa? Karena elektron dan protonnya sama.
Tetapi ketika penggaris digosokkan seperti ini, dia akan berubah menjadi negatif atau positif sehingga bisa menarik kertas. Pernah bermain? Kalian pasti pernah bermain pena itu kan kalau digosok-gosok kan pena standar, kalau digosok-gosok kan kita lihat ada potongan kertas kita ambil bisa gitu kan? Ya. Jadi untuk listrik statis ini adalah tentang muatan listrik. Gejala listrik statis. Petir yang menyambar tanah akan menghasilkan terus yang kedua menghasilkan getaran sehingga menghasilkan suara. Terus yang kedua, sensasi seperti tersengat listrik ketika siku kamu dan siku orang lain saling bersenggolan. Ya, itu yang disebut dengan listrik statis. Rasanya deng-deng gitu kan. Jadi itu adalah manfaat listrik statis. Pernahkah kamu menggunakan mesin fotokopi? Atau melihat orang lain menggunakannya? Ternyata mesin ini memanfaatkan konsep listrik statis. Kenapa bisa dikatakan listrik statis? Ada yang bisa menyebutkan? Fotokopi. Kalian bayangkan di tempat fotokopi kan cuma nempel kertasnya. Keluar. Benar tidak? Keluar. Ya kan? Tapi listrik tersebut kan hanya memfoto. Benar? Memfoto. Jadi memfoto tersebut disebut dengan listrik statis. Jadi mesin fotokopi itu menggunakan konsep listrik statis seperti kita kalau kita terkena kilat itu kan kita langsung astagfirullahaladzim gitu kan, langsung kayak kena percikannya kan, tetapi ternyata kita tuh sebenarnya nggak kena gitu kan. Itu yang disebut dengan listrik statis. Yang kedua, cat semprot. Pernah melihat cat semprot? Cat semprot itu menggunakan namanya listrik statis, akan dialiri muatan listrik yang berlawanan. Tapi kalau cat semprot ini pasti menggunakan listrik. Benar enggak laki-laki? Cat semprot. Pernah melihat cat semprot? Jadi cat semprot itu menggunakan aliran listrik, biasanya itu digunakan untuk mengecat mobil ya. Ya. Jadi di situ butiran cat langsung tertarik ke permukaan benda dengan cara ini jauh lebih efisien, efektif dan jelas menghemat biaya. Karena dia posisinya menyemprot, bisa mengeluarkan. Bahaya listrik statis. Tak hanya memberikan manfaat, menimbulkan bahaya. Apa sih bahayanya? Coba, Pih, bahayanya apa, Pih? Hah? Bahaya listrik statis. Ayo, bahaya. Bahaya. Ya, jadi gini, pernah melihat orang memaku? Pernah melihat? Pernah melihat percikan apinya? Percikan api itu bahaya, Nak. Ya, bahaya. Kenapa? Karena dapat menimbulkan api yang lebih besar. Makanya kalau di mobil-mobil besar itu biasanya digunakan pelindung untuk supaya tidak terjadi bahan bakarnya tidak terjadi gesekan, ya. Terus sekarang ini listrik statis. Jadi kita tadi ada pembelajarannya seperti ini. Listrik statis contohnya menggunakan balon, tapi di sini menggunakan sisir, tapi kita menggunakan penggaris. Coba ada yang mau ditanyakan tidak?
Sudah jelas? Apa belas? Belas. Jadi untuk listrik statis, jadi Bu Endang mau kasih soal. Silakan dikerjakan. Kertasnya masih ada atau tidak? Masih. Dikerjakan ya. Mana? Soalnya kalian tulis langsung jawabannya saja. Ini LKPD-nya tadi. Nih. Silakan ditulis di bukunya. Hanya 4 soal ya. Dikerjakan masing-masing, ditulis soalnya terus jawaban. Ini dikerjakan pembelajaran ini. Iya, soalnya ditulis. Sudah? Sudah belum? Ini? Sudah? Mudeng? Nanti kalau mudeng? Ayo soalnya. Kalau di sana nggak jelas ini. Ini loh soalnya. Ditulis. Ini yang ini. Nih. Dong? Gimana? Sudah? Belum? Belum ya? Masih banyak. Ayo. Aduh, mati ya.
Sudah? Belum. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Langsung kita evaluasi. Ayo. Kenapa jelita? Balon. Kabel listrik yang dipasang oleh PLN terlihat kendur, merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Benar atau salah? Kok salah? Benar atau salah? Lampu senter yang dapat menyala merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Benar atau salah? Merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Kenapa? Penggaris. Itu situ kan? Penggaris. Penggaris main risah. Kenapa? Iya, dikempesin aja nanti meledak. Nggak boleh. Kan buat praktikum kelas lain juga. Sudah? Kelompok 4 sudah? Belum. Ayo. Ayo Rapi, sudah belum Rapi? Tugasnya? Oh, lagi ditulis. Lagi menjawab. Jadi ini adalah soal evaluasi kalian setelah melakukan pembelajaran. Untuk mengetahui apa yang kita pelajari, kalian bahas soal itu. Setelah kita melaksanakan pelajaran, apa yang sudah kalian ketahui, kalian tuangkan di sini. Sudah selesai? Satu lagi. Ayo, nomor berapa yang E, yang D, atau yang C? Yang C. Kan kain sutra sama dengan kain batang kaca sama yang seperti kita lakukan tadi. Benar tidak? Benar. Benar atau salah? Benar. Sudah? Sudah belum? Ayo waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi kita selesaikan soalnya. Udah belum? Kalau sudah Bu Endang ambil. Udah belum?
1. Ayo, sudah belum? Belum. Sudah belum? Sudah, kelompok 4. Kumpulkan ya, Bu Endang ambil jawabannya. Ayo, waktunya sudah habis. Nah, yuk, sudah belum? Belum. Ya udah, Bu Endang tunggu. Ayo, mana? Udah belum? Belum. Cepat. Apa? Enggak apa. Oh, nggak ditulis dulu. Nama kelompoknya mana, Say? Untuk temannya yang menulis, yang sudah silakan dikumpulkan hasil tadi praktikumnya ke depan. Bahan-bahannya diberesin supaya tidak terjadi namanya sampah. Ya. Bu Endang ambil LKPD-nya. Tugasnya udah. Mana tugas kalian? Sudah belum? Belum. Ayo, LKPD-nya mana? Iya. Ya sudah, taruh di situ. Sudah, mana LKPD-nya? Yang D. Udah ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah selesai semuanya? Sekarang Bu Endang mau nanya, apa sih yang sudah kita laksanakan? Kita mengetahui apa saja yang sudah kalian ketahui? Yang pertama, mengetahui bukan karena listrik, ya. Berarti listrik statis itu terjadi bukan karena listrik, ya. Terus yang kedua, kita tahu contoh dari listrik statis. Terus kita bisa mengetahui bahwa benda yang mati pun bisa mempunyai listrik statis. Terus Bu Endang mau nanya, apa yang disukai dari pembelajaran ini? Melakukan praktek. Kenapa melakukan praktek lebih menyenangkan? Satu-satu mengetahui pengetahuan. Terus kenapa? Coba. Jadi kita apa yang sudah kalian pahami, yaitu yang pertama adalah mengetahui pengetahuan dan mengetahui apa yang belum pernah kita coba. Terus apa yang kalian kurang pahami dari pembelajaran ini? Tidak ada. Berarti kita selanjutnya kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya di minggu depan, yaitu elektromagnetik, sehingga kita dapat belajar tentang elektromagnetik. Untuk tugas ini nanti Bu Endang nilai, Bu Endang kumpulkan, Bu Endang kembalikan lagi ke kalian. Sebelum penutupan, kita kasih apresiasi dulu deh. Ayo. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu. Ya, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silakan rapi.
Dilihat teman-temannya sudah siap atau belum. Kalau masih ada sampah, suruh ambil sampahnya. Ayo dibereskan terlebih dahulu. Kalau ada sampah, silakan diambil sampahnya. Ayo sampahnya mana? Jelita, diambil. Sampah, ayo diberesin sampahnya supaya kelasnya menjadi bersih lagi. Ayo diambil sampahnya.